Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sistem manajemen event dan pemesanan tiket konser pada aplikasi Tixi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alif Manrumpai Jaledeng Mangka, dan adapun teman kelompok saya yang pertama itu Muhammad Aslam Al-Fadilah, yang kedua Fahrul Septiawan, yang ketiga Aditya Ahmad Renaldi, yang keempat Muhammad Torik, dan yang terakhir Audi Yusuf Pattawa. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya akan persilahkan dengan hormat. Baik, perkenalkan nama saya Fahrul Septiawan dengan NIM 23101124. Nah, di sini saya akan menjelaskan model relasional IER, sistem basis data, yang mana adalah sistem manajemen event dan pemesanan tiket. Nah, adapun diagramnya atau model relasionalnya sebagai berikut. Nah, penjelasannya yaitu entitas user memiliki primary key, yaitu user ID. Penjelasannya, user ID adalah entitas unik untuk setiap pengguna. Adapun relasinya, user terhubung ke customer melalui user ID, user terhubung ke admin melalui user ID. Entitas yang kedua adalah customer. Primary key dari customer adalah user ID dan foreign key dari customer adalah user ID yang merujuk ke entitas user. Penjelasan dari user ID digunakan untuk menghubungkan entitas customer dengan data pengguna umum di entitas user. Yang ketiga, entitas admin. Primary key-nya adalah user ID dan foreign key-nya adalah user ID yang merujuk ke entitas user. Penjelasan user ID digunakan untuk menghubungkan entitas admin dengan data pengguna umum dan di entitas user. Yang keempat, entitas event. Primary key-nya adalah event ID dan foreign key-nya adalah lokasi ID yang merujuk ke entitas venue. Penjelasan, event ID adalah entitas unik untuk setiap acara. Lokasi ID digunakan untuk menunjukkan lokasi di mana acara diadakan dengan data lokasi disimpan di entitas venue. Yang kelima, entitas tiket. Primary key-nya adalah tiket ID dan foreign key-nya adalah event ID, merujuk ke entitas event. Penjelasannya, tiket ID adalah entitas unik untuk setiap tiket, dan event ID digunakan untuk menunjukkan tiket ini terkait dengan acara tertentu. Yang keenam, entitas pesanan atau booking. Primary key-nya adalah booking ID dan foreign key-nya adalah tidak punya foreign key yang ada. Nah, yang keenam itu entitas pemesanan atau booking. Primary key-nya adalah booking ID dan foreign key-nya adalah user ID yang merujuk ke entitas user dan ticket ID yang merujuk ke entitas tiket. Penjelasan, booking ID adalah entitas unik untuk setiap pemesanan. User ID menunjukkan siapa pengguna yang membuat pesanan. Tiket ID menunjukkan tiket mana yang telah dipesan oleh pengguna. Yang ketujuh adalah entitas venue. Primary key-nya adalah lokasi ID. Penjelasannya adalah lokasi ID adalah identitas unik untuk setiap lokasi atau tempat acara. Nah, relasi antar entitas. User customer ke admin adalah relasi satu ke satu. Berdasarkan user ID, satu pengguna bisa menjadi customer atau admin. Yang kedua, event ke venue. Relasinya banyak ke satu. Melalui lokasi ID, satu lokasi bisa digunakan untuk banyak acara. Yang ketiga, tiket ke event. Relasinya banyak ke satu. Melalui event ID, satu acara bisa memiliki banyak tiket. Yang keempat, pemesanan atau booking ke user dan tiket. Relasinya banyak ke satu. Melalui user ID dan tiket ID, satu pesanan dikaitkan dengan satu pengguna dalam satu tiket. Yang selanjutnya, integritas data. Primary key atau PK digunakan untuk memastikan bahwa setiap baris dalam entitas bersifat unik, dan foreign key atau FK digunakan untuk menjaga hubungan antar entitas tetap konsisten dan memastikan referensi antar tabel valid. Masuk ke Postgre-nya untuk melihat tabel-tabel dan isi dari tabel tersebut, yang dimana ada berikut ini adalah isi atau table yang sudah dibuat di dalam Postgre, yang dimana ada tabel user, admin, customer, event concrete, event cosplay, event food, dan event K-pop, serta pesanan, tiket, user ID sec, user ID sec, dan venue. Nah,
Selanjutnya kita akan melihat isi dari masing-masing tabel tersebut, yang dimana kita menggunakan select. Nah, di sini kita menggunakan ini. Nah, berikut ini adalah isi dari tabel user. Nah, ini adalah isi dari tabel admin. Dan ini adalah isi dari customer. Selanjutnya kita masuk ke isi dari event-event tersebut, yang dimana ini adalah isi dari event konkret. Dan ini adalah isi dari event cosplay. Dan ini adalah isi dari event K-pop dan event food. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pesanan dan tiket. Nah, ini adalah isi dari tabel pesanan. Tiket. Nah, ini adalah isi dari tabel tiket. Nah, selanjutnya itu user ID. Nah, sini user ID check itu gunanya untuk memberikan angka yang unik atau memberikan ID yang unik secara berurutan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah venue. Nah, ini adalah isi dari tabel venue. Macam gelap. Nama-nama. Action. Perkenalkan, nama saya Audio Sapata dengan NIM 23101141. Di sini saya akan menjelaskan tabel model relation YER-nya. Yang pertama adalah entitas user. User ID dipilih sebagai primary key karena unik untuk setiap pengguna sehingga mencegah duplikasi data. Yang kedua, entitas customer. User ID dipilih sebagai primary key karena setiap customer adalah bagian dari user. Sebagai foreign key menjaga konsistensi antara entitas customer dan user. Yang ketiga, entitas admin. User ID dipilih sebagai foreign key untuk memastikan primary key untuk memastikan bahwa setiap admin itu unik. Sebagai foreign key menjaga hubungan dengan user. Yang keempat, entitas event. Event ID dipilih sebagai primary key karena unik untuk setiap acara. Sementara lokasi ID sebagai foreign key untuk menghubungkan acara dengan tempatnya. Yang kelima adalah entitas tiket. Tiket ID dipilih sebagai primary key untuk membedakan setiap tiket. Sementara event ID sebagai foreign key untuk menghubungkan tiket dengan acara. Yang keenam entitas booking. Booking ID dipilih sebagai primary key untuk membedakan setiap pemesanan. Sementara user ID dan tiket ID untuk foreign key. Sebagai foreign key untuk menjaga hubungan antara pengguna, pesanan, dan tiket. Yang ketujuh, identitas venue, yang dimana lokasi ID dipilih sebagai primary key karena unik untuk setiap tempat acara. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tabel
relation IER-nya, saya akan Memberikan hasil berikutnya. saya akan memberikan ke presentasi berikutnya. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ditya Ahmad Rinaldi dengan NIM 2310111122. Dan kali ini saya akan menjelaskan hubungan database ke dalam codingan kita. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada tampilan awal login. Di sini kita menggunakan import Java SQL untuk menghubungkan database-nya, dan juga kita akan mengimport menggunakan salah satu jar yang bernama JDBC. Di sini dengan localhost 5432 dengan nama database-nya yaitu Event Apps. Terus kita masukkan juga database usernya yang bernama Event3 System dan database passwordnya 123 ini. Nah, setelah itu di sini kita akan melihat tampilan loginnya dulu untuk database usernya. Nah, ini dia di authenticate user. Di sini kita akan menggunakan query yaitu select bintang from customer where email sama dengan tanda tanya. Tanda tanya ini akan mengarah ke parameter email yang di sini string 1 email dan password. Yang tanda tanya kedua itu di sini parameter password. Dan nanti dia mengambil email data dari database di customer dengan password. Di sini diambil dari tabel customer. Terus berbeda dengan registrasi user, tempat registrasi di sini set served to ticket apps. Oh ya, tadi kita juga set served dulu ya sebelum kita masuk ke database-nya. Set served to ticket apps. Ini skema kita namanya ticket apps. Terus di sini beda dengan database di login tadi. Di sini kita menggunakan user, kita gunakan insert to user. Nah, dia akan memasukkan user ke dalam tabel user. Dengan user ID itu dia diubah menjadi sequence, yaitu dia ini misalnya teracak di situ user ID-nya. Apabila dia gagal akan memunculkan gagal mendapatkan user ID seperti itu. Oke, di sini kita bisa coba. Nah, di sini coba kita akan sync up dulu untuk registrasi. Misalkan saya ingin nama cobanya example.com dengan sandi 1234567 daftarkan. Nah, di sini dia akan berhasil karena sudah akan masuk. Ini kita bisa lihat langsung di terminalnya. Nah, di sini tadi kita akan masuk dulu SQL dengan username-nya tadi Event3 System dan database-nya Event Apps seperti yang di tadi dengan tadi 123. Terus kita masuk di skemanya, set search to nama skemanya ticket apps sesuai dengan yang tadi. Oke, di sini nah, ini tabelnya. Terus coba kita masuk dulu ke tabel user tadi yang sudah kita buat. Select from oh nah, ini user ID-nya sudah langsung terbuat tadi yang nomor 11, dan kita lihat di sini lihat teman-teman. Di sini di bagian customer
Nah, ini tadi dia sudah di example yang emailnya terhubung dengan user ID 11 yang ada di user tadi. Tuh. Dengan passwordnya ini tadi ya. Nah, coba kita sekarang kita hubungkan dengan loginnya. Gimana? Salah. Example. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, di sini berhasil ya teman-teman, dan dia akan langsung terhubung ke tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini tidak ada database sama sekali. Hanya ada tentang tiket, tapi nanti dijelaskan oleh teman saya. Terus di sini misalkan kita masuk ke musik event. Nah, di sini berjalan lagi database-nya. Di sini untuk database event konser. Oke, kita lihat dulu di dalam codingan. Ini dia musik event. Nah, seperti tadi di awal kita impor Java SQL, terus kita deklarasikan tempat JDBC-nya, event apps, ticket username, event ticket system, password 123. Terus kita set servlet lagi ke ticket apps. Nah, ini dia query-nya, select bintang from event concert yang akan mengarahkan ke table event concert. Ini, jadi dia akan mengambil semua data-data yang ada di event concert tadi seperti ini. Nah, di cosplay ada cosplay live in Jakarta. Oke, kalau kita menekan ini dia akan langsung mengarah ke pesanan tiket. Di sini ada 2 tiket yang terhubung dengan ID yang tadi event konser, yaitu tiket ID 5 dan ID 6. Di sini coba saya lihat dulu ya. Select bintang from tiket konser. Salah kah? Event cosplay saja. Nah, di sini di event konser dia ini event ID-nya langsung terhubung di 5 dan 6. Nah, ketika dia masuk di tiket nanti di tiket, ketika tadi kita menekan event konser terus kita pencet ininya, nanti dia terhubung di ID 56 di sini. Di VIP regular ada 75.000, 80.000, 55.000 sini. Nah, coba kita lihat tadi tampilan di codingan tiketnya. Oh, ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat, kita hubungkan lagi seperti tadi di awal, kita impor Java lagi SQL, terus di sini kita masukkan lagi kembali database-nya, URL-nya, username-nya, password-nya, terus kita set servlet lagi. Nah, di sini query-nya untuk mengambil ID-nya ini dari mana, dari yang tiket tadi. Terus di sini juga ada entitas venue, karena pada saat dijalankan nanti bukan hanya tiketnya, data informasi tentang tiketnya saja, tapi yang ada juga itu informasi tentang ini dia, informasi tentang venue-nya. Di sini ada location ID 5. Ini dia. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan membahas tentang codingan, dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Aslam Al-Fadil. Silakan Aslam. Kenapa pakai meja lah? Harus nggak pakai meja ki, bareng. Yang gitu dulu tetap orangnya itu. Bisa codingnya mana yang menjelaskan di bawah. Tidak paham sih tentang coding sebenarnya. Sama sekali tidak paham soal coding. Apa tadi bahas Adit? Anunya database saya yang hubungkan kamu nih, jelasin semua anunya codingnya. Kepala. 50% saya di sini ya. Jadi kan?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asman Fadilan dengan NIM 231011136 dari kelas IK 23C. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya terkait apa saja isi codingan yang dapat memanggil database dan yang dapat memanggil sistem tampilan dari aplikasi kami. Yang pertama, kami menggunakan aplikasi Java. Apa namanya aplikasi? Codingan Java? Bahasa Oh pemrograman. ya, kami menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi kami. Di sini kami membuat beberapa kelas. Yang paling pertama itu di file login UI. Karena di sini kami pisah-pisah tampilannya sudah dijelaskan oleh saudara Rikar sebelumnya agar kami tidak ribet dalam mengatasi kesalahan dalam setiap tampilan. Yang pertama itu ada login. Di tampilan login, kami memasukkan import database menggunakan private static final string dbURL, nama database, nama username database, sama password database. Nah, di sini kalau kita running lari. Tampilan akan seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Aditya Ahmad Renaldi, tampilan ini sudah terhubung dengan database yang telah dibuat oleh saudara Fahrul Septiawan. Nah, di sini tampilan kami akan memunculkan frame, di mana frame itu memiliki informasi terkait Pixie login. Pixie ini aplikasi kami. Di sini codingan untuk menambahkan background adalah image icon, background image sama dengan new image icon. Nah, di sini kenapa saya memasukkan C.2 lokasi dari foto background tersebut. Nah, selanjutnya kami memasukkan G-text field untuk memasukkan email, G-password field untuk memasukkan password, sama G-button, di mana di sini G-button fungsinya untuk masuk jika yang kalian input itu sudah benar. Seperti contohnya. Jika password salah, maka dari sistemnya itu sudah diberikan kasus jika teman-teman tidak sesuai dengan database yang teman-teman inputkan. Nah, di sini juga ada tombol sign up button. Di tombol sign up button ini, teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan data yang belum teman-teman masukkan ke dalam database. Contohnya, di sini saya memasukkan nama saya dengan @example.com. Passwordnya itu 123456. Nah, di sini saya kasih masuk kembali email dan password yang telah saya buat. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah memasukkan di sistem login button, teman-teman akan dihadapkan oleh tampilan awal. Di sini kita beralih ke codingan selanjutnya, yaitu bagian awal. Nah, kurang lebih sistemnya sama saja. Backgroundnya diganti dengan lokasi dari background itu sendiri. Terus ada fungsi tombol, ada 4 fungsi tombol, yaitu tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan tombol 4. Nah, setiap tombol ini memiliki isi database masing-masing yang telah dijelaskan oleh saudara Fahrul Septiawan.
Nah, di sini kami juga menambahkan tombol tentang Tiksi dan hubungi kami. Di sini gunanya agar pengguna aplikasi itu tahu tentang aplikasi kami dan jika ada kendala bisa menghubungi kami. Nah, di sini tombol tentang Tiksi ini akan mengarahkan teman-teman ke HTML yang telah kami buat. Dan HTML itu berisi tentang aplikasi Tiksi itu sendiri. Dan untuk tombol hubungi kami, teman-teman akan diarahkan ke dalam aplikasi WhatsApp. Sebagai contoh, ini untuk untuk tombol tentang Tiksi. Dan ini untuk tombol hubungi kami. Nah, untuk codingannya sendiri, kami memasukkan add action listener, di mana add action listener ini fungsinya untuk memanggil apa yang kita mau panggil. Seperti di login tadi, ada add action listener untuk ke tombol sign up. Jadi nanti di sign up button akan memunculkan seperti ini. Di sign up button itu akan memunculkan frame show sign up screen. Sign up screen itu tampilan sign up. Nah, sama seperti halnya dengan di awal, jika kita menambahkan fungsi button itu untuk add action listener, maka add action listener ini akan menampilkan apa yang ingin kita panggil. Seperti tadi yang saya tekankan tentang Tiksi, yang keluar HTML dari Tiksi, terus yang saya tekan hubungi kami, yang keluar itu adalah layanan untuk WhatsApp. Terus nah, di sini juga kami menambahkan fungsi pada beberapa button. Contohnya, di sini kami menambahkan button tombol 1 itu adalah musik event. Tampilannya seperti ini. Ini adalah musik event tombol 1. Dan jika kita mengklik, maka sistem akan mengarahkan ke tampilan selanjutnya. Di sini kita masih tetap menggunakan add action listener. Di sini add action listener sudah saya jelaskan fungsinya tadi, maka sistem akan mengarahkan ke codingan ke file musik selanjutnya, yaitu ini. Nah, semua codingannya kurang lebih sama, tetap menggunakan background yang telah diterterakan dalam lokasi. Terus di sini itu isinya tentang kita ingin menambahkan event, kita bisa klik event-event yang sudah ada, kita juga bisa menghapus event. Untuk buttonnya sendiri ada button tambah event. Kurang lebih fungsinya sama seperti button tentang Tiksi sama hubungi kami. Dan codingan ini juga sudah terhubung sama database. Selanjutnya ada juga beberapa fungsi tombol di login. Seperti ya, selanjutnya ada beberapa juga fungsi tombol di awal. Ada tombol put event, tombol cosplay event, tombol K-pop event. Nah, ini semua fungsinya itu kurang lebih sama, akan mengarahkan ke tampilan selanjutnya untuk membeli tiket atau memesan tiket, atau juga menambahkan event. Nah, sebagai contoh tadi kan kita sudah tekan musik event. Nah, sistem akan mengarahkan teman-teman untuk masuk ke konser event. Nah, di sini codingannya sudah kurang lebih itu sama juga ke food event, cosplay event, sama K-pop event. Menggunakan add action listener.
Nah, jika teman-teman mengklik tombol ini, tombol salah satu event, maka teman-teman akan dimunculkan informasi terkait event yang teman-teman ingin pesan. Kayak yang saya klik kan tombol 1. Nah, di sini akan memunculkan pesan terkait event itu Coldplay Live in Jakarta. Tanggal berapa, waktu kapan, sama lokasinya di mana. Deskripsinya juga sudah ada. Nah, ini semua itu aku punya. Ini semua itu sudah tercoding, sudah terpanggil dalam codingan kami, yaitu ini. Event button attention listener akan memunculkan G option pane, show message dialog, di sini frame, event namanya, tanggal berapa, waktu kapan, dan lokasi. Nah, ini semua sesuai dengan database yang kita masukkan ke dalam SQL. Nah, jika teman-teman salah menginputkan event, maka database akan mengeluarkan sistem error. Terus setelah teman-teman masuk ke event yang teman-teman pilih, maka codingan kami akan mengarahkan teman-teman ke pesanan. Ke tiket. Ke tiket. Nah, di sini di frame tiket itu ada beberapa event yang telah dimasukkan. Kenapa ya kata? Nah, seperti yang ada pada aplikasi itu ada 2 event yang dimasukkan. Di sini sudah ada codingannya juga. Kurang lebih semua sistem codingannya itu sama seperti login, awal, musik event, frame lainnya. Sama seperti juga codingan-codingan sebelumnya, kita menggunakan add action listener untuk memanggil apa yang kita inginkan. Dan sudah tentu terhubung pada database. Selanjutnya, untuk aplikasinya itu, jika teman-teman mengklik salah satu tiket, maka akan muncul pesan message ID. Tiket ID-nya itu 6, event ID-nya itu 2, harganya itu 8 juta, kategori regular, status available. Jika teman-teman sudah mengklik, maka akan ditampilkan ke menu pesanan. Nah, codingan untuk pesanan sendiri dipisah juga agar tidak terjadi kesalahan pada seluruh codingan. Codingannya kurang lebih sama seperti codingan-codingan sebelumnya, menggunakan add action listener, menggunakan G button, dan lain-lain. Jadi itulah teman-teman terkait codingan yang kami buat untuk aplikasi Pixie ini. Mungkin ada beberapa kekeliruan terkait codingan ini. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baik, di sini kita akan Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan memberi kesimpulan dari pemaparan materi tersebut. Dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan operasional dan pemesanan tiket untuk konser atau event besar, diperlukan sebuah sistem manajemen yang terintegrasi dan berbasis data. Sistem ini akan mengelola seluruh proses mulai dari pendaftaran penyelenggara, penjadwalan, pengaturan lokasi, hingga pemesanan tiket yang lebih efisien dan aman bagi pelanggan. Dalam hal ini, struktur entitas yang ada mencerminkan hubungan antara entitas user sebagai superclass dengan subclass, customer, dan admin, di mana setiap pengguna hanya bisa menjadi salah satu di antara keduanya. Proses pemesanan tiket dilakukan oleh customer yang memiliki atribut seperti nomor telepon, email, password, dan alamat.
Sistem memastikan bahwa customer melakukan pesanan dan setiap pesanan hanya bisa terkait dengan satu tiket. Tiket tersebut kemudian terdaftar pada satu event. Dengan sistem ini, penyelenggara dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendapatkan analisis data yang lebih akurat, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Secara keseluruhan, sistem ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan industri hiburan dengan mendukung pengelolaan acara yang lebih terstruktur dan berbasis data. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.